Tak ada manusia yang terlahir sempurna. Jangan kau sesali segala yang telah terjadi. Kita pasti pernah mendapatkan cobaan yang berat. Seakan hidup ini tak ada artinya. Salah satu yang membuat manusia itu mati adalah tidak adanya semangat. Ya sekali lagi manusia nggak ada semangat, kita sudah seperti mayat hidup. Makanya jangan sampai hilang di dalam kehidupan kita yang disebut semangat. Apapun kondisi kita, ya saya mengalami disable ini juga salah satunya karena hidupnya dalam semangat. Jadi apapun yang kita, kalau punya semangat, apapun kita bisa lalui. Semakin manusia punya semangat, semakin punya kekuatan di situ, semakin ada solusi. Karena Tuhan menjanjikan itu semua dalam hidup kita. Tapi sekalipun kalau kita nggak ada semangat, jangankan kita disable, yang normal pun bisa mati. Kata-kata inilah yang menjadi pegangan hidup Markus dalam menjalani hari-hari di tengah keterbatasan. Tetap semangat serta pantang untuk patah arang, membuat segala keterbatasannya menjadi satu inspirasi bagi banyak orang. Kedua kakinya yang cacat sama sekali tidak membuat Markus menjadi lemah, tetapi menjadi kekuatan bagi hidupnya. Virus polio menyebabkan kelumpuhan pada kedua kaki pria kelahiran Bandung 2 Mei 1961 ini. Kondisi ini menjadi beban moral bagi kedua orang tuanya. Di usia yang menginjak 9 bulan, Markus mulai dititipkan untuk diasuh di sebuah panti rehabilitasi anak-anak cacat di Jawa Tengah. Sejak saat itu, hubungan Markus dengan kedua orang tuanya terputus. Waktu lahir dalam kondisi sebetulnya tidak ada masalah, kondisi normal. Ya ceritanya ini waktu saya umur 6 bulan, saya terserang penyakit panas waktu itu. Dan panas itu rupanya ada satu virus yang menyerang dalam kesehatan saya, yaitu virus polio. Nah virus polio itulah yang mengakibatkan saya mengalami satu kelumpuhan kedua kaki saya. Nah dari umur 6 bulan itulah, setelah saya mengalami satu kelumpuhan, saya umur 9 bulan kemudian ditaruh atau ditempatkan di panti rehab atau panti anak-anak cacat. Masa lalu yang pahit terus membayangi kehidupan Markus. Hidup Markus menjadi kosong, jiwanya telah mati. Ia tidak lagi melihat adanya masa depan. Hatinya dipenuhi kebencian dan amarah. Jiwanya yang kosong membawanya dalam keputusasaan yang dalam. Sampai pada akhirnya, Markus menemukan satu titik bahwa dia harus mengampuni masa lalunya dan memaafkan keluarga yang telah membuangnya.
bahwa mengampuni masa lalu atau membereskan masa lalu memang tidak bisa merubah. Artinya peristiwanya kita nggak akan bisa rubah, tapi dampaknya kita bisa rubah di ke depan. Saya nggak bisa bayangin kalau saya nggak bisa menyelesaikan masa lalu saya nggak bisa seperti apa sekarang ini. Jadi waktu saya menyelesaikan semuanya dan saya beres semua, saya bisa bebas semua. Nah disitulah suatu perbedaan. Terus saya berani keluar, saya berani mulai ya ketemu dengan orang-orang. Pengampunan adalah sebuah keputusan, bukan perasaan. Sebuah keputusan, nanti perasaan akan mengikuti. Itu. Jadi jangan dibalik, perasaan dulu baru kita ngampuni, nggak akan muncul. Ya udah, pokoknya sekarang tetap ya harus tabung ya. Setelah 17 tahun hidup di dalam asrama, Markus memutuskan untuk keluar dari asrama. Masa remaja yang penuh dengan tantangan dilaluinya dengan keikhlasan. Kondisi ini membentuk pribadi Markus yang kuat serta tegar. Bakatnya menggambar menghantarkan Markus dalam sebuah biro iklan di Jakarta. Meskipun hidup dalam keterbatasan fisik, Markus tidak pernah mengeluh serta menyerah pada nasib. Saya harus bisa menyetir gitu. Nah sekali lagi semua terpola dari dalam kita. Ya pada saat hati kita sudah dipulihkan waktu itu, saat itu kepercayaan diri kita udah pulih, saya cuma mengatakan gini, saya harus bisa setir. Apapun bagaimanapun juga saya harus bisa gitu. Pada saat ada kemauan, biasanya disitulah muncul solusi. Kalau nggak ada kemauan ya memang susah. Tapi selama manusia ada kemauan, pasti ada muncul solusi. Dan itulah yang membuat saya akhirnya muncul solusinya. Waktu itu saya mikir bagaimana saya harus dapatkan, saya bisa setir mobil, karena saya sudah mendapatkan fasilitas itu gitu. Dan akhirnya ketemu teman, dia jual katanya alat untuk bisiklet atau otoklat waktu itu namanya. Jadi tanpa kopling, mobil manual bisa katanya. Langsung otak mikir, saya bikin begini, oke. Langsung saya pasang tuh alat, saya pikirkan cara kerja mobil bagaimana, dan langsung saya nyoba sendiri. Latihan setir tidak ada yang ngelesin, saya latihan sendiri. Kini ayah 3 anak ini telah merasakan kebahagiaan yang luar biasa dalam hidupnya. Sehari-hari Markus bekerja sebagai Operational Manager Master Hand Foundation, sebuah yayasan yang bergerak di bidang pendidikan. Tak jarang, Markus memberikan training dan pelatihan kepada para penyandang cacat. Di samping itu, Markus memberikan komitmen penuh untuk menjadi pembimbing anak-anak tunarungu. Kepeduliannya bagi kaum cacat membuat Markus menyediakan waktu tiap minggunya untuk selalu aktif memberikan motivasi dan kekuatan bagi mereka. Istri tercintanya, Erna Adolfin Eman, adalah sosok yang selalu memberikan dukungan yang tak pernah habis untuk Markus. Pernikahan mereka di tahun 1990 adalah berkat yang luar biasa untuk hidup Markus dan keluarga. Oh, kalau Gigi luar biasa sekali karena dia tegar banget gitu loh. Artinya
dia nggak gampang menyerah dalam situasi keadaan apapun. Ya dengan keadaan seperti itu, apalagi kan saya lihat kalau dia naik mobil, dia harus berusaha untuk naik dengan berat badan yang cukup oke beratnya. Tapi dia mau berusaha naik sendiri, segala sesuatu dia lakukan dengan sendiri. Ya, harus bangun pagi-pagi, 4:30 dia harus bangun tanpa dibantu. Nah ini yang saya lihat bahwa luar biasa gitu loh. Dia nggak gampang putus asa, nggak gampang menyerah dengan keadaan-keadaan yang dia jalani. Hidup bagi saya adalah hidup yang berdampak, memberikan inspirasi bagi banyak orang, dan juga memberikan dampak bagi masyarakat, bangsa dan negara. Impian saya yang belum tercapai adalah bagaimana saya bisa membawa khususnya orang-orang berkebutuhan khusus atau orang-orang cacat yang mereka bisa kita maksimalkan untuk bisa berkarya di dalam tentu di negara ini, dan juga adalah bagaimana pemerintah bisa menghargai orang-orang atau ya, teman-teman seperti saya ini itu. Orang yang bekerja dengan sungguh-sungguh ketika menghadapi kesulitan atau kegagalan, yang terpuji darinya adalah tekadnya yang tidak goyah.